Kalian cukup memasukkan angka gaji net di sini, lalu BPJS, Taito Aztek, BPJS 1%, JP, JKK, JKM dan lain sebagainya di sini. Adapun untuk PPh kalian tinggal masuk ke ujung sini ya, selisih. Ini adalah PPh-nya, kalian kopas. Balik lagi ke tadi, isi PPh. Value. Nah, selesai. Dengan sekali klik kalian sudah bisa menghitung PP21 berapapun jumlah karyawannya, seratusan bahkan ribuan. Bagaimana caranya? Simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua. Apa kabar? Doa saya untuk kita semua, semoga kita sehat selalu, imun kita kuat, dan kita bisa terhindar dari wabah corona. Dan semoga wabah tersebut bisa segera hilang dari muka bumi ini. Amin ya robbal alamin. Pada sesi video kali ini saya akan mentutorialkan cara rekan-rekan untuk menghitung PPh21 dengan sangat cepat dan mudah. Yang pastinya ya tidak buang-buang waktu, tidak menguras tenaga ya. Jadi ini udah software aplikasi yang saya buat dari Excel juga. Saya sudah desain sedemikian rupa untuk memudahkan teman-teman menghitung PP21 dan mungkin punya karyawan sendiri atau teman-teman kerja di suatu perusahaan yang karyawannya banyak, itu pasti kesulitan yang menghitung PPh-nya. Nah, ini saya buatkan formulanya. Di sini ada beberapa menu, saya buat di atas ada tax resum, data karyawan, PP21 ditunjang, PP21 dipotong, dan lebih lebih hebatnya lagi, ini bisa memudahkan kita untuk membuat bukti potong tahunan karyawan. Karena saya langsung buat CSV di sini, yaitu impor PPh21 tahunan. Karena kan semua karyawan itu pasti dapat bukti potong di akhir tahun, biasa di bulan Desember ataupun Januari. Teman-teman nggak perlu lagi repot cara menghitungnya segala macam, tinggal kopas langsung dari sini untuk diimpor ke ISBT PPh21. Nah, gampang ya. Nah, oke, kita mulai. Adapun cara pengoperasian aplikasi ini semua sudah saya merumuskan, disamkan. Ini adalah tax resum. Jadi tax resum ini adalah resume atau ringkasan PPh terutang dari Januari, Februari hingga sampai Desember. Nanti semua ngelink ke sini ya. Januari saya harus bayar berapa sih PPh-nya? Ini kode MAP-nya 411121 100 dan ini PPh yang harus dibayar. Januari berapa? Nanti kita masuk Februari sudah ngelink ke sini berapa yang harus dibayar ya. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot lagi. Adapun data karyawan, ini kewajiban teman-teman semua. Ini saya buat 50 ya, sementara 50 karyawan. Nanti bisa by request mau berapa karyawan saya buatkan. Teman-teman tinggal tambahkan aja ya. Ini bisa diedit semua. Namanya siapa, nick atau KTP, jabatan apa, laki-laki atau perempuan, statusnya ini sangat perlu ya. Formatnya seperti ini ya. Kalau K0, K1, K2, K3 ataupun tidak kawin 0. Formatnya harus seperti ini, jangan dirubah. Kalau dirubah dia rumusnya bisa salah. NPWP berapa, lalu alamatnya di mana. Ini teman-teman bisa tambahkan di sini ya. Mungkin ada karyawannya sampai 50 atau lebih, silakan tambahkan, otomatis semuanya nanti ngelink. Adapun untuk menghitung PPh-nya, teman-teman bisa masuk ke menu di sini, PP21. Untuk sementara saya bikin contoh yang ditunjang ya. Ini dipotong, ditunjang. Caranya adalah sangat simpel sekali. Ini saya sebuah contoh beberapa. Ini nanti ngelink ya dari data karyawan. Teman-teman ngisi data karyawannya di sini. Nanti langsung ngelink ke sini otomatis. Ya di sini nggak bisa dirubah ya. Sini jangan dirubah, oke? Jadi ngerubahnya langsung dari sini saja. Dari ini data karyawan langsung masuk ke sini otomatis. Nah, yang teman perlu rubah adalah hanya ini. Work periodenya. Periodes mulai dan akhirnya kapan, Jandes, mungkin masuk dari awal ya berarti Jandes. Kalau mungkin karyawan baru atau mulai dari Februari, Maret, tinggal rubah saja Februari ke Desember atau Maret ke Desember. Nah, totalnya sesuaikan. Kalau Jandes berarti totalnya pasti 1/12. Kalau Februari dia masuk Februari ke Desember, Februari berarti ya 2/12 ya. 1/11 ya, ini yang dirubah ya. Kalau dia masuknya mulai Februari berarti 1/11. Oke, kalau masuknya Maret berarti kan masa kerjanya Maret sampai Desember, itu ada 10, berarti sini ubah 10 ya. Dirubah 10 seperti ini. Ya, ini tergantung masa kerjanya. Kalau dia Jandes ya pasti 12 ya. Bisa dipahamin ya. Nah, adapun gajinya ini saya coba simpel masukkan. Ini PPh saya hapus dulu. Ini adalah kolom PPh. Ini kolom gross.
ya. JKK JKM, BPJS, JP segala macam. Nah, teman-teman silakan input gaji netnya berapa di sini ya. Input gaji netnya, ini juga isi otomatis ini isi manual semua ya. Asteknya berapa sesuai yang dibayarkan perusahaan ke BPJS. BPJS 1%, jaminan pensiun, BPJS yang 4%, dan JKK JKM. Adapun ini otomatis sudah ngerumus ya. Nah, untuk menghitung PPh-nya, teman-teman nggak perlu repot-repot lagi. Teman-teman hanya cukup mengisi ini ya, mengisi ini, dan PPh-nya itu ada di ujung. Teman-teman geser aja nih paling ujung di sini, di kolom selisih. Di kolom selisih, teman-teman bisa kopas ini. Ini di copy ya, Ctrl C. Balik lagi ke yang tadi. Nah, di sini lalu tinggal Ctrl Alt V atau value ya. Nah, ini adalah PPh terutang dari gaji 10 juta, PPh-nya 186 juta. Ini udah dipastikan benar ya, sesuai rumus. Lalu kok ada selisih jauh beda, kenapa Pak? Semisal ya ada yang bertanya, ini 79.000 sedangkan gajinya sama-sama 6 juta, tapi kok ini PPh cuma 354. Kita lihat statusnya. Ya, kita lihat di sini tadi data karyawan, statusnya gimana? Tuh, statusnya K3, berarti otomatis pemotongannya lebih kecil lagi ya, karena PTKP-nya lebih besar. Teman-teman gak usah khawatir, ini insya Allah udah benar PPh-nya. Yang pasti kalau di ujung selisih sini, ini udah 0, itu udah pasti benar ya. Sekarang saya coba masuk ke bulan Februari semisal. Nah, ketika teman-teman masuk ke bulan Februari di sini, ini Januari, Februari, dan seterusnya ya, sampai Desember. Nah, ketika masuk ke Februari, teman-teman harus merubah ini masanya. Jadi masa totalnya mulai dari sudah masuk ke bulan Februari kedua ya, berarti 2 dan 12. Oke, tinggal di copy aja. Ini 2, 12. Jadi kalau masuk Maret ya berarti 3, 12. Bulan April ya berarti 4, 12. Begitu seterusnya. Jangan lupa merubah masa ininya ya. Kalau nggak dirubah ya pasti PPh-nya salah. Saya coba bikin gajinya 11 juta. Semisal ini 8.500.000. Dan ini coba samakan aja. Oke. Nah, adapun BPJS ini saya pakai rumus ya. Pakai rumus BPJS dan sorry. BPJS-nya ini saya folder ke bawah. Ini pakai rumus ya, pakai rumus. Tapi nanti teman-teman silakan input manual saja, karena sesuai yang dibayarkan aja perusahaan ke BPJS-nya berapa. Nah, untuk menghitung PP21-nya di Februari, teman-teman sama seperti tadi, pergi ke ujung, lihat di selisih sini. Nah, ini tinggal dikopas ya, Ctrl C, balik ke masa Februari, lalu kopas ke sini. Nah, ini adalah PPh Februari ya. Teman-teman lihat di ujung tuh selisih 0, berarti udah benar. Kalau sini masih ada selisih berarti masih salah ya. Jadi dipastikan kalau udah mengikuti step-stepnya, ini udah pasti 0 dan udah pasti benar. Nah ya, jadi Januari, Februari udah ada PPh-nya. Teman-teman sangat simpel sekali menghitungnya ya, nggak perlu repot-repot lagi, ini total jumlahnya. Nah, ini saya masukkan tax resum. Jadi PPh Januari yang harus dibayar 845.000, Februari ya 1 juta sekian. Gampang ya, sangat gampang sekali dan sangat efisien dan sangat mudah ya untuk teman-teman bisa mengerjakan PPh. Oke, mungkin sementara sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang mau format ini, nanti teman-teman silakan klik link yang ada di deskripsi, klik link gabung, nanti saya akan bagikan file ini ke teman-teman sudah bergabung di komunitas. Jadi gabung itu ya berlangganan ya, tapi nggak terserah teman-teman mau tiap bulan, oke, sebulan aja juga oke. Di file Excelnya akan saya bagikan, nanti ada juga file-file yang lain seperti rekap PPN ya untuk kontrol di e-faktur, juga nanti rekap SPT badan berupa Excel. Jadi sebelum teman-teman input SPT badan di SPT, kita buat dulu di Excel agar sebagai kontrol dan memudahkan. Oke, teman-teman yang minat jangan lupa klik subscribe-nya dan klik tombol gabung dan masuk ke menu Melek Pajak 3 ya. Melek Pajak 3 itu dapat fasilitas Excel ini, nanti saya juga ajarkan sampai bisa.
dan saya akan juga maintenance selama-lamanya ya, bagi teman-teman yang sudah bergabung di grup Melek Pajak 3 ya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.